Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi ya di channel kami. Nah, untuk video kali ini kita akan mencoba memaparkan tentang perancangan program tahunan dan program semester. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama kita akan mengupas tentang Prota dulu. Prota itu adalah program tahunan. Nah, program tahunan itu merupakan rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun pembelajaran. Begitu ya, jadi isinya ada 2 semester di dalam Prota itu. Kemudian Prota merupakan program umum tematik terpadu untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru kelas kalau untuk SD. Untuk guru SMP, SMA, dan SMK berarti program umum dari MAPEL untuk setiap jenjangnya. Seperti itu ya, misal sosiologi di kelas 10 protanya, kemudian kelas 11 dan kelas 12. Jadi masing-masing setiap angkatan itu punya prota masing-masing. Kemudian yang kedua, prota merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya. Jadi dengan disusunnya prota nanti akan menjadi pedoman bagi tersusunnya promes, program semester, kemudian silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Guru memiliki kebebasan dalam menentukan format program tahunan sesuai dengan mapel yang diampu masing-masing. Nah, jadi langkah-langkah perancangan program tahunan atau prota itu meliputi 4 langkah. Yang pertama, menelaah jumlah tema dan subtema pada suatu kelas. Nah, kalau ini untuk guru SD ya, guru kelas SD. Untuk SMP, SMA, dan SMK berarti menelaah KD gitu ya dalam satu angkatan, dalam permapel gitu ya. Kemudian yang kedua, menandai hari-hari libur permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif. Yang ketiga, menghitung jumlah minggu belajar efektif atau MBE dalam 1 tahun. Minggu belajar efektif itu biasanya sudah terintegrasi dalam kalender pendidikan di sekolah masing-masing. Jadi setiap sekolah itu kaldiknya berbeda dengan sekolah lainnya. Maka setiap guru harus berpedoman pada kalender pendidikan di sekolah masing-masing. Kemudian langkah yang terakhir adalah mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam subtema atau ke dalam kompetensi dasar. Gitu ya. Ini adalah contoh format program tahunan untuk jenjang SD gitu ya. Jadi dimulai dari judulnya dulu, program tahunan, kemudian satuan pendidikannya itu SD apa, kelas berapa, tahun pelajaran. Kemudian dalam tabel itu yang pertama adalah nomor, kemudian yang kedua tema, kemudian di kolom selanjutnya adalah subtema dan alokasi waktu. Ini untuk SD. Kemudian ini adalah format program tahunan untuk jenjang SMA. Ini contohnya di sosiologi ya. Nah, jadi di semester 1 itu KD-nya ada berapa? Kayak gitu ya. Misalnya KD 3.1 dan 4.1. Ini kan pasangan KD ya. KD pengetahuan dan KD keterampilan. Kemudian alokasi waktunya adalah 24 jam. Berarti setelah alokasi waktu ada bulan. Nah, 20 jam dan 4 jam itu nanti akan masuk di bulan apa saja. Kalau sosiologi itu kan di kelas 11 satu minggu ada 4 jam pelajaran gitu ya. Berarti di sini masuknya di KD 3.1 dan 4.1 itu di bulan Juli Agustus. Seperti itu. Nah, kemudian berlanjut sampai KD-KD lain di semester 1 sampai untuk sosiologi itu 3.1, 4.1, 3.2, 4.2, 3.3 dan 4.3. Nah, itu dalam 1 semester. Begitu ya. Ini adalah contoh format prota. Tapi tidak mesti harus seperti ini ya, karena guru diberikan kebebasan untuk merancang format prota sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berlanjut pada promes atau program semester. Jadi program semester itu adalah rencana penetapan alokasi waktu pembelajaran dalam 1 semester. Kalau tadi prota 1 tahun,
Promes itu dalam satu semester. Nah, langkah-langkah perancangan Promes yang pertama adalah menelaah kalender pendidikan dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Ini tadi ya yang dimaksud dengan kaldik sekolah. Kemudian yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif per minggu. Ini juga sudah include di kaldik sekolah dan masuk ke dalam dokumen 1 KTSP. Kemudian langkah yang ketiga adalah menghitung jumlah hari belajar efektif atau HBE dan jam belajar efektif JBE setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Kemudian yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review dalam masing-masing KD. Begitu ya. Nah, ini adalah format program semester untuk SD. Jadi ada judulnya, kemudian satuan pendidikan, kelas semester, tahun pelajaran, kemudian tema, subtema, kemudian pembelajaran alokasi waktu. Nah, ini lebih bedanya Prota dan Promes. Kalau Prota itu hanya terbatas pada misalnya berapa jam KD itu. Nah, satu KD itu ditempuh dalam beberapa jam pelajaran. Kalau di program semester itu langsung ada minggu efektifnya. Seperti itu ya. Jadi ini misal di semester 1 kan, Juli sampai Desember atau semester ganjil. Nah, ini di bulan Juli yang merah-merah itu berarti adalah minggu tidak efektif gitu ya. Jadi yang merah itu kan ada tulisannya libur hari raya, libur akademik. Berarti merah itu minggu tidak efektif. Jadi di bulan Juli itu tidak ada minggu efektif. Kemudian Agustus di minggu yang pertama juga tidak efektif karena masih libur hari raya. Nah, kemudian baru pembelajaran itu dimulai dari Agustus pekan kedua dan selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari format program semester SD. Nah, ini adalah contoh format program semester untuk SMP maupun SMA. Ini contoh program semester Sosiologi 11 pada tahun pelajaran 2018-2019 di semester Gasal. Kolom, kemudian nomor, KD, kompetensi dasar, ada pasangan KD ya, kemudian materi pokoknya apa, jam pelajaran, sama seperti yang di SD tadi ada alokasi waktu. Jadi langsung pada bulan-bulan dan minggu-minggu efektifnya. Jadi ini di bulan Juli, minggu pertama, kedua, dan 3 itu tidak efektif karena masih libur semester genap 2017-2018. Nah, kemudian di pelajaran baru dimulai pada Juli pekan yang keempat. Berlanjut sampai pada bulan September. Di bulan September itu ada penilaian tengah semester di pekan yang ketiga. Berarti pembelajaran tidak masuk ya di situ. Kemudian ada jeda tengah semester. Nah, itu juga tidak efektif di pekan yang keempat. Sehingga pembelajaran dilanjut pada pekan pertama di bulan Oktober. Nah, sampai pada Desember itu di pekan yang kedua ada penilaian akhir semester, kemudian persiapan rapot dan libur semester Gasal. Nah, jadi Promas itu lebih jelas ya, lebih tertata. Guru akan memanage pertemuan-pertemuan dalam rangka untuk memenuhi pertemuan dalam setiap kompetensi dasarnya. Seperti itu ya. Ini contoh format program semester. Nah, demikian. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.